Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu jalanan yang remang-remang membiaskan bayangan panjang Arini saat ia melangkah gontai menyusuri gang menuju rumahnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 23.45. Seluruh sendinya terasa seolah di semen, kaku dan nyeri. 14 jam ia habiskan di depan layar komputer kantor, mengejar tenggat waktu laporan audit yang krusial demi bonus akhir bulan. Bonus yang, ironisnya, sudah habis dalam angan-angannya untuk melunasi cicilan utang judi online suaminya yang jatuh tempo minggu depan. Setiap embusan napas Arini terasa berat. Matanya perih, memerah karena kurang tidur dan paparan cahaya biru. Namun, di balik kelelahan yang luar biasa itu, ada sedikit rasa lega. Ia membayangkan kasur empuk dan secangkir teh hangat. Ia berharap, setidaknya untuk malam ini, suaminya sudah tertidur lelap. Namun, harapan itu pupus seketika saat ia melihat cahaya terang benderang dari balik jendela ruang tamu. Pintu depan tidak hanya tertutup, tapi seolah sengaja menunggu untuk diledakkan. Begitu kunci diputar dan daun pintu terbuka, bau asap rokok yang pekat langsung menyergap paru-parunya. Bagus, jam segini baru pulang. Kau pikir ini hotel? Suara itu berat, serak, dan penuh kebencian. Reno berdiri di tengah ruangan dengan kaos dalam yang melar dan sarung yang berantakan. Di sofa, ibunya, Ibu Widya, dan adik perempuannya, Maya, duduk sambil melipat tangan di dada. Mereka tidak tampak mengantuk sedikit pun. Mereka tampak seperti juri yang siap menjatuhkan vonis mati. Arini mencoba mengatur napas, menekan egonya dalam-dalam. Aku lembur, Mas. Laporannya harus selesai malam ini supaya bonusku keluar. Kita butuh uang itu untuk... Halah, alasan klasik. Reno memotong dengan teriakan yang membuat kaca jendela bergetar. Ia melangkah maju, memperpendek jarak dengan Arini hingga Arini bisa mencium bau alkohol murah dari napasnya. Lembur atau melayani bosmu? Hah? Lihat pakaianmu, kucel begini. Pasti habis main kotorkan kau? Ngaku. Darah Arini berdesir. Rasa lelahnya berganti menjadi amarah yang dingin. Jaga bicaramu, Mas. Aku banting tulang untuk menutup lubang yang kau gali sendiri. Kalau aku tidak kerja, kita tidak makan. Plak. Tamparan itu mendarat begitu keras di pipi kiri Arini hingga kepalanya terhentak ke samping. Sudut bibirnya langsung pecah, mengeluarkan anyir darah yang hangat. Telinganya berdenging hebat, seolah ada ribuan lebah yang masuk ke dalam kepalanya. Dunia seakan melambat. Arini bisa merasakan panas yang menjalar di wajahnya. Namun ia tidak jatuh. Ia tetap berdiri tegak, meski tangannya gemetar hebat. Dari mana saja kau jam segini baru pulang? Kau ngelonte ya? Cepat masak, semuanya lapar. Bentak Reno lagi. Ia menunjuk ke arah dapur dengan jarinya yang kasar. Ibu Widya, bukannya melerai, malah menimpali dengan suara sinis. Istri macam apa kau ini? Suami pulang kerja bukannya disediakan makan, malah asyik keluyuran sampai tengah malam. Maya sampai maknya kambuh menunggu masakanmu. Maya hanya memutar bola matanya sambil memainkan ponsel. Cepatlah, Kak. Aku lapar sekali. Jangan manja hanya karena ditampar sedikit. Arini masih terdiam. Ia tidak memegang pipinya yang berdenyut. Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah mengering di kantor tadi. Ia menunduk, membiarkan rambut panjangnya menutupi ekspresi wajahnya. Di balik diamnya itu, sesuatu di dalam dada Arini berderak. Sebuah kotak Pandora kesabaran yang selama 7 tahun ini ia kunci rapat-rapat, kini hancur berkeping-keping. Selama ini, Arini adalah definisi istri yang sempurna. Ia menerima cacian, ia memberikan seluruh gajinya, ia menutup mata saat Reno pulang membawa wangi parfum wanita lain. Ia berpikir itu adalah pengabdian. Namun, tamparan di depan mertua dan adik ipar malam ini adalah sebuah garis batas yang akhirnya dilanggar. Kenapa diam saja? Tuli kau. Reno mendorong bahu Arini kasar hingga ia terhuyung ke arah dapur. Masak sekarang. Aku mau ayam goreng dan sambal dada. Jangan pakai lama.
Arini mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tidak lagi menyorotkan ketakutan atau kesedihan. Matanya kosong, sedingin es di kutub utara. Ia menatap Reno tepat di manik matanya. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Reno sempat tertegun sejenak. Sebuah kilatan kegelapan yang belum pernah ia lihat dari istrinya yang penurut. "Baik," bisik Arini. Suaranya sangat tenang, nyaris seperti desiran angin malam. "Aku akan masak. Aku akan masak semuanya. Pastikan kalian makan sampai kenyang, karena ini akan menjadi hidangan terakhir yang kalian cicipi dari tanganku." Reno tertawa meremehkan. "Drama lagi. Sudahlah, cepat ke dapur. Jangan banyak bicara." Arini berbalik. Ia berjalan menuju dapur dengan langkah yang sangat stabil. Tidak ada lagi langkah gontai karena kelelahan. Di kepalanya, ia tidak lagi menyusun laporan audit. Ia sedang menyusun sebuah skenario. Sebuah rencana yang sudah lama mengendap di alam bawah sadarnya, kini muncul ke permukaan dengan kejelasan yang mengerikan. Ia masuk ke dapur, menyalakan lampu neon yang berkedip beberapa kali sebelum menerangi ruangan kecil itu. Arini melihat deretan pisau di rak, panci-panci yang berminyak, dan bumbu-bumbu dapur. Ia mengambil sebuah pisau daging yang besar, merasakan berat baja di tangannya. Ia tidak akan menggunakan pisau itu untuk melukai kulit mereka. Itu terlalu sederhana. Ia memiliki cara yang lebih elegan, lebih bersih, dan jauh lebih menyakitkan bagi harga diri Reno. Arini mulai mencuci tangannya. Ia membersihkan darah di sudut bibirnya dengan air mengalir, menatap pantulan dirinya di pintu lemari es yang mengilap. Ia tersenyum kecil. Permainan baru saja dimulai, dan suaminya sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja membangunkan monster yang selama ini ia beri makan dengan rasa sakit. Suara denting pisau yang beradu dengan talenan kayu menjadi satu-satunya melodi di dapur itu. Arini bergerak dengan presisi yang menakutkan. Tidak ada isak tangis. Tidak ada tangan yang gemetar. Luka di sudut bibirnya sudah berhenti berdarah, meninggalkan rasa perih yang asin dan besi, seolah menjadi pengingat konstan akan alasan mengapa ia melakukan ini. Di ruang tamu, ia masih bisa mendengar suara tawa Reno yang membahana, diselingi keluhan mertuanya tentang betapa lambatnya Arini menyiapkan makanan. "Dasar perempuan lamban," gumam Ibu Widya dari kejauhan. Suaranya cukup keras untuk sengaja didengar Arini. Dikasih hati minta jantung. Sudah untung dinikahi Reno, malah sok sibuk cari uang di luar. Arini menarik napas dalam. Aroma bawang merah yang ia iris mulai memenuhi ruangan, membuat matanya sedikit pedih. Namun ia menikmatinya. Rasa pedih ini jauh lebih jujur daripada janji-janji manis Reno saat mereka pertama kali menikah. Ia menyalakan kompor. Api biru menjilat dasar wajan dengan suara desisan yang tajam. Sambil menunggu minyak memanas, Arini membuka lemari kabinet paling atas, tempat tersembunyi di balik tumpukan kaleng sarden kadaluarsa. Di sana, ia mengambil sebuah botol kecil berwarna coklat tua tanpa label. Itu bukan racun tikus atau arsenik. Arini terlalu cerdas untuk itu. Ia tidak ingin mengakhiri malam ini di dalam sel penjara. Ia hanya ingin mengambil kendali. Botol itu berisi ekstrak obat penenang dosis tinggi dan pengencer darah yang seharusnya dikonsumsi Reno sesuai resep dokter untuk kondisi hipertensi dan gejala jantungnya. Namun, Reno, dengan segala keangkuhannya, selalu menolak meminum obat itu, menyebutnya sebagai obat untuk orang lemah. Reno lebih memilih alkohol dan kopi hitam pekat untuk menantang mautnya sendiri. "Kau mau main benar-benar jadi orang kuat, Mas? Mari kita lihat seberapa kuat kau malam ini," bisik Arini pada bayangannya di wajan yang mulai berasap. Arini mulai memasak ayam goreng pesanan Reno. Ia membumbuinya dengan rempah-rempah yang kuat, lengkuas, kunyit, dan serai untuk menutupi rasa pahit kimiawi dari cairan yang akan ia masukkan nanti. Ia juga membuat sambal dadak yang sangat pedas. Jenis sambal yang akan membuat lidah terbakar sehingga indera perasa lainnya menjadi tumpul. Di tengah kesibukannya, Maya, sang adik ipar, melangkah masuk ke dapur dengan langkah malas. Ia membuka lemari es, mengambil air dingin, lalu menyandarkan tubuhnya di konter sambil menatap Arini dengan tatapan menghina. "Kak, jangan lupa ayamnya digoreng garing ya."
Ibu tidak suka yang masih lembek. Perintah Maya tanpa beban. Ia kemudian melirik memar di pipi Arini. Lagi pula, kakak sih, pakai memancing emosi Mas Reno. Sudah tahu dia lagi pusing karena kalah, maksudku, karena tekanan kerja. Arini berhenti memotong cabai. Ia menoleh perlahan ke arah Maya. Tatapan matanya begitu intens hingga Maya tanpa sadar mundur satu langkah. Kalah judi maksudmu, Maya? Maya tergagap. Ya, itu. Pokoknya kakak harusnya lebih mengerti posisi istri. Jangan malah pulang malam terus. Aku pulang malam untuk memastikan kau masih bisa membeli kuota internet dan baju-baju baru yang kau pamerkan di media sosial itu. Maya, kata Arini dengan suara datar yang mengerikan. Sekarang keluar. Dapur ini terlalu panas untuk orang yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah sepertimu. Maya mencibir. Mencoba menutupi rasa takutnya yang tiba-tiba muncul. Galak sekali. Cepat sajikan makanannya. Kami sudah kelaparan. Ia pun bergegas kembali ke ruang tamu. Setelah Maya pergi, Arini menuangkan cairan dari botol coklat itu ke dalam bumbu sambal yang sedang ia ulek. Ia menghitung tetesannya dengan teliti. Dosis yang cukup untuk menjatuhkan seekor kerbau jantan dalam waktu singkat. Terutama jika dicampur dengan sisa alkohol yang masih mengalir di darah Reno. Arini mengatur meja makan dengan rapi. Ia menggunakan piring-piring terbaik yang biasanya hanya dikeluarkan saat lebaran. Ia menyusun nasi hangat, ayam goreng yang kuning keemasan, dan sambal dadak yang merah merona di tengah meja. Di sisi piring Reno, ia meletakkan segelas besar air putih yang juga sudah diperkaya. Suasana rumah itu mendadak sunyi saat Arini melangkah ke ambang pintu ruang tamu. Makanannya sudah siap. Silakan makan sepuasnya. Reno bangkit dari sofa dengan kasar, hampir menjatuhkan asbak. Nah, begitu dong. Dari tadi kek. Mereka bertiga, Reno, Ibu Widya, dan Maya, menyerbu meja makan seolah-olah mereka belum makan selama 3 hari. Mereka tidak mengajak Arini duduk. Bagi mereka, Arini hanyalah pelayan yang kebetulan menyandang status istri. Arini hanya berdiri di dekat pintu dapur, tangannya bersedekap, memerhatikan setiap gerakan mereka. Reno mengambil potongan ayam terbesar. Ia mencocolnya dalam-dalam ke piring sambal yang sudah diramu khusus oleh Arini. Enak ini, geram Reno di sela kunyahannya. Ternyata tamparan tadi memang perlu supaya masakanmu lebih becus. Ibu Widya mengangguk setuju sambil menyuap nasi. Iya, sambalnya segar sekali, pedasnya nendang. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Di dalam kepalanya, ia mulai menghitung mundur. Ia tahu persis bagaimana cara kerja zat tersebut. Pertama, denyut nadi akan melambat secara drastis. Kemudian, tekanan darah akan merosot tajam, menyebabkan vertigo instan. Dan terakhir, kegelapan akan datang menjemput kesadaran. Kenapa kau berdiri di situ seperti patung? Tanya Reno sambil menenggak air putih di gelasnya sampai habis. Sini, cuci piring-piring kotor ini. Jangan cuma menonton kami makan. Arini melangkah maju, tapi bukan untuk mengambil piring kotor. Ia berdiri tepat di belakang kursi Reno, meletakkan tangannya di bahu suaminya yang lebar. Reno mencoba menepis tangan Arini, tapi tiba-tiba gerakannya tertahan. Wajah Reno memucat. Ia menjatuhkan sendoknya. Denting logam yang jatuh ke lantai keramik terdengar seperti lonceng kematian. Mas, kenapa? Tanya Ibu Widya mulai panik melihat putranya tiba-tiba berkeringat dingin dan matanya mulai kehilangan fokus. Kepalaku, pusing sekali. Gumam Reno. Ia mencoba berdiri, namun lututnya goyah. Ia berpegangan pada pinggiran meja, membuat piring-piring bergeser dan air tumpah kemana-mana. Arini mendekatkan bibirnya ke telinga Reno, berbisik dengan nada yang sangat manis namun mematikan. Istirahatlah, Mas. Kau sudah cukup lelah menyakitiku hari ini. Sekarang, biarkan aku yang mengambil alih. Mata Reno membelalak. Mencoba mencerna kata-kata itu, namun kegelapan sudah menariknya lebih dulu. Tubuh besarnya ambruk ke depan,
menghantam meja makan sebelum akhirnya merosot jatuh ke lantai dengan suara dentuman keras. Reno pingsan. Ibu Widya dan Maya menjerit histeris. Mereka mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Reno yang tak bergeming. Di tengah kekacauan itu, Arini hanya berdiri tenang, mengambil selembar tisu untuk menyeka noda sambal yang memercik ke tangannya. Telepon ambulans. Arini, cepat telepon ambulans. Teriak Ibu Widya dengan suara melengking. Arini menatap mertuanya dengan tatapan kosong. Ambulans? Tidak, Ibu. Kita punya banyak hal yang harus dibicarakan sebelum ambulans datang. Suasana ruang makan yang tadinya penuh dengan suara kunyahan rakus dan tawa meremehkan kini berubah menjadi panggung horor yang sunyi. Reno tergeletak di lantai keramik yang dingin. Separuh wajahnya tertempel pada sisa nasi yang tumpah. Tubuh besarnya yang tadi tampak begitu perkasa saat melayangkan tamparan, kini hanya seonggok daging yang tak berdaya. Reno, bangun. Nak, Arini, kau tunggu apa lagi? Cepat telepon ambulans. Anakku bisa mati. Ibu Widya menjerit histeris. Tangannya gemetar hebat saat mencoba meraba nadi di leher putranya. Maya, sang adik ipar, berdiri terpaku dengan wajah pucat pasi. Ponsel di tangannya bergetar. Namun ia terlalu takut untuk menekan tombol apapun. Ia menatap Arini, mencari tanda-tanda kepanikan. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang murni dan mengerikan. Arini melangkah perlahan menuju meja makan. Ia mengambil gelas milik Reno yang sudah kosong, mencium aromanya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi klik yang disengaja. Ia tidak menuju telepon. Ia justru menarik sebuah kursi kayu, memutarnya, dan duduk dengan tenang sambil menyilangkan kaki. Dia tidak akan mati, Ibu, kata Arini datar. Suaranya tidak lagi mengandung nada pengabdian yang biasanya ia tunjukkan. Jantungnya hanya sedang beristirahat dari semua kemarahan dan alkohol yang ia jejalkan selama ini. Dia hanya pingsan. Anggap saja ini tidur paling nyenyak yang pernah dia rasakan. Apa maksudmu? Kau memasukkan sesuatu ke makanannya, kan? Kau meracuninya. Teriak Maya sambil menunjuk wajah Arini dengan jari yang gemetar. Arini menatap jari Maya dengan dingin. Turunkan jarimu, Maya. Atau aku akan memastikan kau menyusul kakakmu ke alam bawah sadar dalam hitungan detik. Kau juga memakan sambal itu, bukan? Hanya saja, porsimu tidak sebanyak porsi kakakmu yang serakah itu. Seketika, Maya memegang lehernya sendiri. Wajahnya yang tadi pucat kini tampak seolah siap muntah. Ketakutan psikologis mulai bekerja lebih cepat daripada zat apapun yang mungkin masuk ke tubuhnya. Aku tidak meracuninya, sambung Arini sambil menatap Ibu Widya yang masih mendekap kepala Reno. Aku hanya memberikan apa yang seharusnya dia minum sejak bulan lalu. Obat hipertensi dosis tinggi yang kalian sembunyikan di balik lemari supaya dia tidak perlu merasa lemah, bukan? Aku hanya membantunya mengonsumsinya. Dalam jumlah yang cukup untuk membuatnya diam. Ibu Widya ternganga. Kau tahu soal obat itu? Aku tahu segalanya di rumah ini, Ibu. Aku tahu Reno kalah judi 50 juta minggu lalu. Aku tahu Maya membolos kuliah selama 1 semester tapi tetap meminta uang semesteran padaku. Dan aku tahu ibu diam-diam memberikan perhiasan peninggalan ibuku kepada tukang kredit untuk menutupi utang arisan ibu. Ujar Arini, setiap kata keluar seperti peluru yang tepat sasaran. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Rahasia-rahasia yang selama ini mereka simpan rapat di belakang punggung Arini kini dihamparkan di atas meja, berserakan bersama sisa makanan yang menjijikan. Kau memata-matai kami, bisik Ibu Widya dengan suara parau. Bukan memata-matai. Aku hanya memperhatikan. Sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan padaku. Jawab Arini. Ia berdiri dan berjalan menuju tas kerjanya yang masih tergeletak di dekat pintu. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dan melemparkannya ke atas meja. Isinya berhamburan. Foto-foto Reno yang sedang berada di depan mesin judi di sebuah ruko remang-remang. Tangkapan layar percakapan mesra Reno dengan seorang wanita di aplikasi pesan singkat, dan yang paling mengejutkan, sebuah draft akta jual beli rumah yang mereka tempati sekarang. Mas Reno, mau menjual rumah ini?
Maya membelalak melihat dokumen itu. Bukan hanya menjual, Maya. Dia ingin menjualnya tanpa memberitahu aku, pemegang hak waris tunggal atas tanah ini. Dia memalsukan tanda tanganku. Dia berencana membawa kalian pergi ke kota lain dan meninggalkan aku di sini dengan segunung utang yang dia buat atas namaku. Arini menjelaskan dengan nada yang hampir tanpa emosi, seolah ia sedang membacakan laporan cuaca. Ibu Widya mencoba membela diri. Dia pasti punya alasan. Dia suamimu. Arini, kau harusnya mendukungnya, bukan malah mencelakainya seperti ini. Arini tertawa. Itu adalah tawa pendek yang kering dan tanpa kebahagiaan. Mendukungnya? Aku sudah mendukungnya sampai tulang punggungku nyaris patah. Aku bekerja lembur sampai tengah malam, pulang dengan harapan bisa istirahat. Tapi yang kuterima adalah tuduhan, ngelonte, dan tamparan di wajah. Arini mendekat ke arah Ibu Widya. Ia sedikit membungkuk hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah mertuanya itu. Katakan padaku, Ibu. Di bagian mana dari ajaran agama atau moralitas yang ibu anut, yang membenarkan seorang istri diperlakukan seperti binatang setelah dia membiayai seluruh hidup keluarga suaminya? Ibu Widya bungkam. Ia hanya bisa memeluk tubuh Reno yang masih tak sadarkan diri. Sekarang, dengarkan instruksiku baik-baik, kata Arini sambil berdiri tegak kembali. Aku tidak akan menelepon ambulans sampai aku selesai dengan urusanku. Reno akan bangun dalam 1 atau 2 jam lagi. Dan saat dia bangun, aku ingin kalian berdua sudah mengemasi barang-barang kalian. Apa? Kau mengusir kami? Maya berteriak tidak terima. Rumah ini milik orang tuaku. Uang yang kalian pakai untuk makan adalah keringatku. Jika kalian mencinta Reno begitu besar, silakan bawa dia bersamamu. Tapi dia tidak akan membawa 1 sen pun dari asetku. Aku sudah memindahkan semua dana dari rekening bersama yang dia kuras ke rekening pribadiku yang baru. Dan besok pagi, pengacaraku akan datang. Arini menatap Reno yang mulai mengerang kecil. Tanda-tanda kesadarannya mulai kembali secara perlahan, meski motoriknya masih lumpuh. Bumbu rahasia dalam masakan malam ini bukan hanya obat penenang itu. Ibu, bisik Arini sambil menatap sisa sambal di piring. Bumbunya adalah kenyataan. Dan kenyataan memang selalu terasa pahit saat kau sudah terlalu lama menelan kebohongan. Arini berbalik, meninggalkan mereka di ruang makan yang kacau itu. Ia berjalan menuju kamarnya, mengunci pintu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengembuskan napas panjang yang terasa ringan. Di luar, ia mendengar isak tangis mertuanya dan gerutu ketakutan adik iparnya. Tapi bagi Arini, itu hanyalah musik latar yang menandai berakhirnya sebuah penderitaan. Reno merasa seolah-olah otaknya sedang ditarik paksa melalui lubang jarum. Suara berdenging di telinganya perlahan berubah menjadi denyutan ritmis yang menyiksa di belakang matanya. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun tangannya terasa berat, seperti terbuat dari beton. Saat ia mencoba membuka kelopak matanya, lampu neon di langit-langit dapur terasa seperti pedang cahaya yang menghujam retinanya. Erg! Reno mengerang. Suaranya serak dan asing bagi telinganya sendiri. Ia tidak lagi berada di lantai. Ia duduk tegak di atas kursi kayu meja makan yang keras. Namun, ada yang salah. Saat ia mencoba menyeka keringat dingin di dahinya, ia menyadari pergelangan tangannya tidak bisa bergerak. Ia menunduk dan jantungnya yang masih dalam pengaruh obat langsung berdegup kencang karena kaget. Kedua tangannya terikat kuat ke belakang sandaran kursi menggunakan lakban hitam tebal dan kabel extension listrik yang biasa digunakan untuk menyetrika. Kakinya pun demikian, dililit kuat pada kaki-kaki kursi. Sudah bangun, Mas? Efeknya memang sedikit kasar kalau kau meminumnya bersama alkohol. Suara Arini terdengar dari kegelapan di depannya. Reno mengerjapkan mata berkali-kali sampai bayangan Arini menjadi fokus. Istrinya itu duduk di kursi seberang, masih dengan pakaian kantor yang sama, namun dengan aura yang sama sekali berbeda. Arini sedang memegang segelas jus jeruk dingin, menyesapnya perlahan seolah mereka sedang berada di kafe, bukan di tengah drama penyanderaan domestik. Arini, apa-apaan ini? Lepaskan aku. Reno mencoba berteriak, tapi suaranya pecah. Otot-otot lehernya menegang,
namun tubuhnya masih terlalu lemas untuk memberikan perlawanan yang berarti. Kau gila, ya? Ibu, Maya, tolong aku. Mereka tidak akan datang, Mas, sahut Arini tenang. Ia meletakkan gelasnya dengan denting pelan di atas meja yang kini sudah bersih dari sisa makanan. Ibu dan Maya sedang sibuk di kamar masing-masing. Aku memberi mereka pilihan sederhana, masuk ke kamar dan mulai mengemas barang, atau aku telepon polisi sekarang juga untuk melaporkan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen yang mereka bantu kau lakukan. Reno terdiam sejenak. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah yang bercampur dengan rasa malu. Kau hanya menggertak. Kau tidak punya bukti. Arini tersenyum. Jenis senyum yang membuat bulu kuduk Reno berdiri. Arini memajukan tubuhnya, mencondongkan wajah ke arah Reno. Bukankah aku sudah bilang? Aku audit laporan keuangan perusahaan besar setiap hari, Mas. Menemukan jejak uang haramu itu semudah membalikan telapak tangan. Aku punya rekaman suara saat kau dan ibumu berdiskusi tentang cara menjual rumah ini. Aku punya salinan digital dari tanda tangan palsu yang kau buat di kantor notaris gadungan itu. Reno mencoba meronta lagi. Kursi kayu itu berderit keras. Lepaskan aku, brengsek. Kau pikir kau siapa? Aku suamimu. Suami? Arini tertawa. Tawa yang terdengar sangat tulus namun penuh luka. Suami adalah orang yang melindungi. Suami adalah orang yang menghargai. Kau hanyalah parasit yang kebetulan memiliki buku nikah denganku. Tamparanmu tadi sore, itu adalah biaya pemutusan kontrak kita, Mas. Arini berdiri, berjalan mengelilingi kursi Reno seperti pemangsa yang sedang mengitari mangsanya. Kau tahu apa yang paling menyedihkan? Aku sebenarnya ingin membantumu. Saat aku tahu kau kalah judi, aku berniat memberikan bonus lemburku untuk mencicil utangmu. Aku hanya ingin kau jujur. Tapi kau malah memilih untuk menamparku, menghinaku di depan keluargamu, dan menuduhku menjual diri hanya karena aku pulang malam untuk mencari uang bagi kalian. Arini berhenti tepat di belakang Reno. Ia menarik rambut Reno ke belakang dengan kasar sehingga suaminya itu terpaksa menatap langit-langit. Dengar, Reno, di dalam gelas air yang kau minum tadi, ada dosis obat penenang yang cukup untuk membuatmu pingsan lagi jika kau terlalu banyak bergerak. Jantungmu sedang tidak stabil. Tekanan darahmu sedang terjun bebas. Jika kau terus berteriak, kau mungkin akan terkena stroke sebelum polisi sampai ke sini. Reno terengah-engah. Ketakutan mulai merayap di matanya. Ia bisa merasakan dadanya sesak, dan pandangannya mulai kabur kembali. Apa-apa maumu? Bisiknya parau. Sederhana. Arini melepaskan cengkeramannya pada rambut Reno. Ia berjalan kembali ke depan dan menyodorkan selembar kertas yang sudah ditandatangani di atas materai. Ini adalah surat pernyataan bahwa kau mengakui semua tindak KDRT yang kau lakukan malam ini, pengakuan atas pemalsuan tanda tangan rumah, dan kesepakatan cerai tanpa tuntutan harta gonogini. Oh, dan satu lagi. Kau harus menandatangani penyerahan kembali mobil yang cicilannya masih aku bayar. Kau ingin memelaratkan aku. Reno menatap kertas itu dengan nanar. Aku tidak memelaratkanmu. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Kau sudah melarat sejak kau memutuskan untuk menjadi pemalas dan penjudi. Balas Arini tajam. Jika kau tanda tangan, aku akan memanggil taksi untukmu, Ibu, dan Maya. Kalian bisa pergi ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sudah aku bayar untuk 1 bulan pertama. Itu sedekah terakhirku. Kalau aku tidak mau. Arini mengambil ponselnya, menekan nomor 110, dan meletakkan jarinya di atas tombol panggil. Maka kita biarkan hukum yang bicara. Aku punya bukti visum. Pipiku masih memar, Mas. Aku punya rekaman CCTV tersembunyi yang baru kupasang minggu lalu di ruang tamu. Kau akan masuk penjara, dan ibumu serta adikmu akan menggelandang di jalanan malam ini juga karena rumah ini akan langsung kusegel. Reno menatap Arini dengan tatapan tidak percaya. Istri yang selama ini ia injak-injak, yang ia anggap hanya sebagai mesin uang yang bodoh, kini berdiri di hadapannya sebagai algojo yang siap mencabut nyawa sosialnya. Waktumu 30 detik.
Reno, kata Arini sambil menatap jam dinding. 29:28. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis Reno. Ia melihat ke arah pintu kamar ibunya, berharap ada keajaiban, tapi tidak ada suara apapun dari sana selain isak tangis yang tertahan. Ia sadar, ia telah kalah telak. Ia telah meremehkan kekuatan seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya untuk dicintai, namun menemukan segalanya untuk membalas dendam. Baik-baik, aku tanda tangan. Lepaskan ikatannya. Teriak Reno putus asa. Arini tidak langsung melepaskan ikatannya. Ia mengambil pulpen, menyelipkannya di antara jari-jari Reno yang gemetar, dan hanya melonggarkan lakban di tangan kanan suaminya. Tanda tangan dengan rapi. Mas, seperti saat kau memalsukan namaku dulu. Dengan tangan yang gemetar hebat dan sisa-sisa tenaga yang ada, Reno menggoreskan tanda tangannya di atas kertas itu. Begitu selesai, Arini segera menarik kertas itu, memeriksanya sebentar, lalu menyimpannya di dalam map plastik. Pilihan yang cerdas, kata Arini. Ia kemudian mengambil pisau dapur kecil dan dengan satu gerakan cepat, ia memotong kabel yang mengikat kaki Reno. Sekarang, bangun. Taksi akan sampai dalam 5 menit. Bawa keluargamu dan pergilah dari rumahku sebelum aku berubah pikiran dan memanggil polisi. Reno mencoba berdiri, namun kepalanya kembali berputar hebat. Ia merasa mual yang luar biasa. Ia menatap Arini dengan kebencian yang mendalam, namun Arini hanya membalasnya dengan tatapan kosong yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Reno merasa benar-benar kerdil di rumah yang selama ini ia anggap sebagai istana kekuasaannya. Malam yang semakin larut membawa udara dingin yang menusuk, namun ketegangan di dalam rumah itu jauh lebih membekukan daripada angin di luar. Ibu Widya dan Maya keluar dari kamar mereka dengan langkah yang diseret. Masing-masing membawa satu koper besar dan beberapa tas plastik berisi pakaian yang dikemas terburu-buru. Wajah mereka adalah gambaran dari kehancuran harga diri, mata sembab, bibir pucat, dan bahu yang merosot layu. Ibu Widya menatap putranya, Reno, yang baru saja dilepaskan dari ikatan kabel oleh Arini. Reno duduk terjajar di lantai, menyandarkan punggungnya pada kaki meja makan dengan napas yang masih tersengal-sengal. Reno, nak, benarkah kita harus pergi? Suara Ibu Widya bergetar, nyaris tidak terdengar. Ia berharap ada sisa-sisa otoritas dari putranya untuk melawan. Namun Reno hanya bisa menunduk, menghindari tatapan ibunya. Arini berdiri di tengah ruangan, memegang map plastik berisi surat pernyataan dan draft perceraian. Ia tampak seperti menara gading, tak tergoyahkan dan dingin. Dia tidak punya pilihan. Ibu, begitu juga kalian. Taksi sudah menunggu di depan gerbang. Sopirnya tidak suka menunggu lama. Arini, kau sungguh keterlaluan, isak Maya sambil mengeratkan pegangan pada tasnya. Bagaimana bisa kau membuang kami ke jalanan seperti ini? Kami ini keluargamu. Keluarga. Arini mengulang kata itu seolah-olah itu adalah bahasa asing yang menggelikan. Keluarga tidak mencuri dari satu sama lain. Keluarga tidak menonton saat salah satu anggotanya dipukuli. Kalian melihat Reno menamparku tadi sore. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian meminta makan. Arini berjalan menuju meja ruang tamu, mengambil sebuah amplop coklat lainnya yang sejak tadi tergeletak di sana. Ia membukanya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas laporan bank. Ibu, mari kita bicara soal kejujuran, kata Arini sambil menyodorkan lembaran itu ke hadapan Ibu Widya. Ini adalah catatan transaksi dari rekening tabungan masa tuaku. Tabungan yang rencananya akan kugunakan untuk biaya pengobatan ibu jika nanti ibu sakit. Tapi lihat ini. Ada penarikan rutin setiap minggu sebesar 2-3 juta rupiah selama setahun terakhir. Dan tahukah ibu siapa yang melakukan penarikan itu menggunakan kartu ATM yang katanya hilang? Ibu Widya memalingkan wajah, menyembunyikan rasa malunya di balik kerudung yang berantakan. Reno yang mengambilnya. Lanjut Arini dengan nada tajam. Tapi dia tidak memakainya sendiri. Sebagian besar uang itu dikirim ke rekening Maya untuk membayar cicilan tas branded dan gaya hidup mewah di kampus, supaya dia tidak terlihat seperti orang susah.
Dan sebagian lagi digunakan untuk membayar utang arisan ibu yang menumpuk karena ibu ingin pamer di depan teman-teman sosialita ibu. Maya terkesiap. Wajahnya memerah karena tertangkap basah. Itu uang Kak Reno. Dia bilang itu uangnya. Reno tidak punya uang, Maya. Arini membentak. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang sunyi. Reno sudah di PHK sejak 6 bulan lalu karena ketahuan berjudi di jam kerja. Selama ini dia hanya berpura-pura berangkat kerja setiap pagi. Padahal dia pergi ke warnet atau ke pangkalan ojek untuk berjudi online dengan uang yang dia curi dariku. Informasi itu jatuh seperti bom di tengah ruangan. Ibu Widya menatap Reno dengan tidak percaya. Reno? Kau di PHK. Tapi kau bilang posisimu naik jadi manajer. Reno hanya bisa mengerang frustrasi. Tangannya meremas rambutnya sendiri. Kebohongan yang ia bangun dengan rapi kini terbongkar hingga ke akarnya. Ia merasa telanjang dan hina di depan ibu dan adiknya sendiri. Kalian bertiga adalah tim yang hebat dalam menghisap darahku, kata Arini. Suaranya kini kembali merendah, namun penuh dengan kebencian yang murni. Ibu mendukung Reno karena ibu takut kehilangan sumber uang. Maya mendukung Reno karena dia butuh biaya gaya hidup. Dan Reno menggunakan kalian sebagai tameng moral agar aku tetap merasa bersalah jika tidak berbakti pada suami dan keluarga. Tapi malam ini, tameng itu hancur bersama tamparan yang kau berikan pada wajahku, Mas. Arini berjalan menuju pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Cahaya lampu taksi yang berwarna kuning menyilaukan masuk ke dalam ruangan. Cukup dramanya. Keluar. Perintah Arini singkat. Reno mencoba bangkit. Kakinya masih terasa sedikit gemetar karena sisa pengaruh obat penenang. Namun rasa takut akan polisi membuatnya memiliki tenaga tambahan. Ia berjalan gontai menuju ibunya, membantu wanita tua itu berdiri. Saat mereka melewati Arini di ambang pintu, Reno berhenti sejenak. Ia menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan, antara benci, malu, dan ketakutan. Kau akan menyesal, Arini. Kau akan sendirian. Tidak akan ada laki-laki yang mau dengan perempuan gila dan licik sepertimu. Arini tersenyum. Kali ini senyumnya terasa ringan. Aku lebih baik sendirian di rumah ini daripada ditemani oleh 3 ekor parasit yang berpura-pura menjadi keluarga. Oh, dan Mas besok pagi, jangan coba-coba datang ke kantor atau menghubungi siapapun di lingkaranku. Aku sudah mengirimkan bukti transfer ilegal yang kau lakukan ke bagian legal kantorku. Jika kau muncul, mereka tidak akan ragu memanggil polisi. Reno tidak menjawab. Ia menarik tangan ibunya dan berjalan menuju taksi tanpa menoleh lagi. Maya mengikuti dari belakang, menangis sesenggukan seolah dialah korban paling menderita di dunia ini. Arini berdiri di teras, memerhatikan taksi itu perlahan menjauh dan menghilang di belokan gang. Kesunyian pun menyelimuti rumah itu. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Arini tidak mendengar suara gerutu Reno, keluhan Ibu Widya, atau rengekan Maya. Ia kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia melepaskan sepatu hak tingginya, meraba pipinya yang masih terasa baal dan bengkak. Ia berjalan ke arah cermin besar di ruang tamu. Di sana, ia melihat seorang wanita dengan memar di wajah, namun dengan mata yang bersinar terang. Keheningan ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan baginya. Keheningan ini adalah kemerdekaan. Arini mengambil botol jus jeruknya yang tersisa, mengangkatnya sedikit ke arah cermin seolah sedang bersulang dengan dirinya sendiri. Selamat datang kembali, Arini, bisiknya pada pantulannya. Langkah selanjutnya bagi Arini adalah membersihkan sisa-sisa keberadaan mereka. Ia mulai dari meja makan, membuang sisa makanan yang tadi ia masak dengan bumbu rahasia ke tempat sampah. Tidak ada lagi pengabdian buta. Tidak ada lagi rasa takut. Malam ini, ia telah membuktikan bahwa diamnya seorang wanita bukan berarti ia lemah. Kadang, diam adalah saat di mana ia sedang menyiapkan badai yang paling dahsyat untuk menghancurkan mereka yang meremahkannya. Suasana rumah yang biasanya bising oleh suara televisi yang dikeraskan oleh Reno atau keluhan Ibu Widya, kini berubah menjadi kesunyian yang hampir sakral. Arini berdiri di tengah ruang makan, menatap piring-piring kotor yang berserakan.
Bau ayam goreng dan sambal dadak masih menggantung di udara. Namun bagi Arini, aroma itu kini terdistorsi menjadi bau pengkhianatan yang memuakan. Ia mulai bergerak. Bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dengan efisiensi seorang kurator yang sedang membersihkan galeri dari karya seni yang gagal. Ia mengambil piring-piring itu satu persatu. Saat tangannya menyentuh piring bekas Reno, ia teringat bagaimana beberapa jam lalu ia mencampurkan pesan di sana. Arini berjalan ke dapur. Ia tidak mencuci piring-piring itu. Sebaliknya, ia mengambil sebuah kantong sampah besar berwarna hitam. Dengan gerakan sengaja, ia menjatuhkan piring-piring keramik mahal itu ke dalam kantong plastik hingga terdengar suara pecah yang memuaskan. Prang! Satu demi satu, kenangan akan pengabdiannya yang sia-sia hancur menjadi kepingan tak berguna. Aku tidak meracunimu, Mas. Bisik Arini pada udara kosong, seolah Reno masih ada di sana. Aku hanya memberimu cermin. Kau selalu bilang kau kuat, kau berkuasa. Tapi lihat betapa mudahnya kau tumbang oleh kelemahanmu sendiri yang kau sangkal. Arini kemudian beralih ke lemari obat di sudut dapur. Ia mengeluarkan sisa botol coklat yang ia gunakan tadi. Benar apa yang ia katakan pada mertuanya. Itu bukan racun mematikan. Itu adalah kombinasi dari amlodipine dan diazepam dosis tinggi yang memang sudah ada di rumah itu. Reno menderita hipertensi kronis akibat gaya hidupnya. Namun ia selalu menolak berobat karena merasa hal itu akan merusak citra maskulinnya. Arini hanya membantu Reno menghadapi kenyataan medisnya. Pingsannya Reno adalah pesan bahwa tanpa manajemen emosi dan kesehatan yang baik, kekuatan fisik yang ia banggakan untuk memukul Arini adalah rapuh. Setelah dapur bersih dari jejak makan malam yang berdarah itu, Arini melangkah ke kamar utama. Kamar yang selama bertahun-tahun ia bagi dengan pria yang kini ia usir. Bau parfum maskulin Reno yang menyengat masih menempel di sprei. Arini merasa mual. Tanpa ragu, ia menarik sprei itu hingga terlepas, menggulungnya bersama bantal-bantal yang pernah digunakan Reno. Ia membawanya ke gudang belakang. Ia tidak akan mencucinya. Ia akan membakarnya besok pagi. Saat sedang membersihkan nakas di sisi tempat tidur Reno, Arini menemukan sesuatu di laci bawah yang tersembunyi. Sebuah kotak bludru kecil. Jantungnya sempat berdegup kencang. Apakah Reno berniat memberikan hadiah untuknya sebagai permohonan maaf? Namun, saat ia membukanya, harapannya hancur menjadi tawa pahit. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berlian imitasi dengan nota pembelian atas nama wanita lain, Siska. Tanggal pembeliannya adalah minggu lalu, tepat saat Reno mengaku tidak punya uang untuk membayar tagihan listrik rumah. Arini menggenggam cincin itu, lalu melemparkannya ke lantai. Bahkan dalam pengkhianatanmu pun, kau tetap murah, Reno, gumamnya. Kebenaran-kebenaran kecil seperti ini terus bermunculan saat Arini membersihkan rumah. Ia menemukan bukti-bukti lain di saku jaket Reno yang tertinggal, nomor telepon bandar judi, kwitansi pegadaian untuk barang-barang kecil milik Arini yang ia kira hilang, hingga surat peringatan terakhir dari bank atas pinjaman online yang menggunakan data pribadinya. Setiap temuan baru tidak lagi membuatnya menangis. Sebaliknya, setiap bukti itu justru menguatkan tekadnya. Ia menyadari bahwa tamparan sore itu hanyalah puncak dari gunung es kehancuran yang sudah dibangun Reno selama bertahun-tahun. Arini kemudian duduk di meja kerjanya yang kecil di pojok kamar. Ia menyalakan laptopnya. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan lincah. Sebagai seorang auditor senior, ia tahu persis bagaimana cara menyusun berkas yang tak terbantahkan. Ia mulai menyatukan semua bukti digital, rekaman suara, mutasi rekening yang mencurigakan, dan foto-foto bukti KDRT yang ia ambil dari pantulan cermin tadi. Ia mengirimkan surel kepada pengacaranya, memberikan instruksi tegas untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan KDRT dan penipuan finansial pada jam pertama kantor buka besok pagi. Ia juga mengirimkan pesan singkat kepada atasannya di kantor, memohon izin cuti selama 3 hari untuk urusan keluarga yang mendesak. Namun ia melampirkan foto wajahnya yang memar sebagai penjelasan tanpa kata-kata. Balasan dari bosnya datang seketika. Take your time, Arini. Kami akan mendukungmu secara hukum jika diperlukan.
Dukungan dari orang asing di kantor terasa jauh lebih hangat daripada dukungan dari keluarga yang ia beri makan selama 7 tahun. Hal ini membuat Arini merenung. Berapa banyak waktu yang ia buang demi mempertahankan Citra, istri yang sabar? Berapa banyak rasa sakit yang ia telan hanya karena takut akan status janda? Sekitar pukul 3 pagi, rumah itu benar-benar bersih dari keberadaan Reno, Ibu Widya, dan Maya. Arini mandi dengan air hangat yang sangat lama, menggosok kulitnya seolah ingin menghilangkan setiap sentuhan kasar dan kata-kata kotor yang pernah ditujukan padaku. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia melihat bayangannya di cermin lemari yang besar. Memar di pipinya kini berubah warna menjadi ungu kebiruan. Arini menyentuhnya perlahan. Ia tidak menutupi memar itu dengan riasan. Ia membiarkannya tetap di sana sebagai simbol transisinya. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang kini terasa sangat luas. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu tidur dengan posisi menyamping karena takut menyenggol Reno yang sering pulang dalam keadaan mabuk. Ia tidak perlu mendengarkan dengkuran kasar atau omelan tentang betapa dinginnya suhu AC. Arini memejamkan mata. Ia tahu, besok akan menjadi perang yang panjang di pengadilan dan di lingkungan sosialnya. Ibu Widya pasti akan menyebarkan fitnah tentangnya. Dan Reno mungkin akan mencoba mengancamnya lagi. Namun, Arini tidak takut. Ia sudah memberikan pesan yang jelas malam ini. Ia bukan lagi sekadar istri yang bisa diatur. Ia adalah auditor yang baru saja menutup buku pada sebuah investasi yang gagal total. Dan besok, ia akan memulai pembukuan yang baru. Matahari pagi menembus celah gorden kamar Arini, membawa cahaya yang tidak lagi terasa memuakan. Meski tidurnya hanya beberapa jam, Arini terbangun dengan kesegaran yang asing, sebuah ketenangan yang muncul ketika beban berat tiba-tiba diangkat dari pundak. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 8 tepat, ponselnya meledak dengan panggilan telepon dan pesan yang bertubi-tubi. No. Ibu Widya. Maya. Mereka sepertinya sudah mulai sadar sepenuhnya dan menyadari betapa parahnya situasi mereka. Arini mengabaikan panggilan itu. Ia bersiap dengan tenang, mengenakan setelan kantor yang paling tajam, blazer hitam potongan pas badan dan blus sutra berwarna krem. Memar di pipinya tidak ia tutupi dengan foundation tebal. Ia membiarkannya terlihat sebagai bukti bisu yang akan berbicara lebih keras dari kata-kata. Baru saja ia hendak menyesap kopi hitamnya, suara gedoran keras menghantam pintu depan. Arini, buka pintunya. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Teriakan Reno terdengar dari luar, suaranya parau, penuh dengan kemarahan yang bercampur dengan keputusasaan. Arini tidak terkejut. Ia sudah memperkirakan ini. Ia berjalan menuju pintu, namun tidak membukanya. Ia hanya membuka jendela kecil di samping pintu yang dilapisi teralis besi. Di luar sana, Reno berdiri dengan pakaian yang kusut. Matanya merah karena kurang tidur dan sisa efek obat. Di belakangnya, Ibu Widya tampak merana dan Maya terus-menerus menangis sambil memegang ponselnya. Pergilah, Reno. Taksi yang kupanggil semalam seharusnya sudah mengantarmu ke tempat tujuan. Ucap Arini datar. Tujuan apa? Kontrakan sempit di pinggiran kota itu? Kau gila. Aku ini suamimu. Arini. Kau tidak punya hak mengusirku dari rumahku sendiri. Reno mencoba mendorong pintu, namun Arini sudah memasang kunci ganda. Rumahmu. Arini tertawa dingin. Mas, mari kita perjelas satu hal. Sertifikat rumah ini atas nama almarhum ayahku. Hak warisnya jatuh kepadaku. Kau hanya menumpang selama 7 tahun ini. Dan dokumen yang kau tanda tangani semalam? Itu adalah pengakuan bahwa kau telah memalsukan tanda tanganku untuk mencoba menjual aset yang bukan milikmu. Jika kau tidak pergi sekarang, pengacaraku akan menyerahkan dokumen itu ke kepolisian dalam waktu 10 menit. Ibu Widya maju ke depan. Wajahnya memelas. Arini, nak tolong jangan begini. Reno hilaf. Dia hanya stres karena masalah uang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan bawa-bawa polisi. Kasihan Reno kalau harus dipenjara. Kasihan Reno. Arini menatap mertuanya tepat di mata.
Di mana rasa kasihan ibu saat Reno menamparku kemarin? Di mana rasa kasihan ibu saat kalian semua makan dengan tenang sementara aku berdiri dengan bibir pecah karena pukulan putra ibu? Ibu lebih peduli pada perut kalian sendiri daripada martabatku. Kak, tolonglah. Aku ada ujian akhir minggu depan. Kalau kami tidak punya tempat tinggal, bagaimana aku bisa belajar? Maya merengek, mencoba taktik manipulasi emosi yang biasanya berhasil pada Arini. Gunakan uang dari hasil menjual tas-tas mewahmu itu untuk menyewa hotel, Maya. Atau mintalah pada kakakmu yang katanya, manajer, itu. Balas Arini tanpa ampun. Reno yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum, karena beberapa tetangga mulai keluar untuk menonton, kembali meledak. Kau pikir kau sudah menang, hah? Aku akan melaporkanmu atas penganiayaan. Kau meracuniku sampai pingsan semalam. Aku punya buktinya. Arini tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang membuat Reno terdiam. Oh, silakan, Mas. Mari kita ke rumah sakit sekarang untuk tes toksikologi. Kita lihat apakah mereka akan menemukan racun, atau justru dosis tinggi obat hipertensi yang seharusnya kau minum tapi kau abaikan. Dan saat mereka memeriksa tubuhmu, mereka juga akan melihat memar di tanganku dan wajahku. Kita lihat siapa yang akan memakai baju oranye lebih dulu. Reno ternganga. Ia tidak menyangka Arini akan seberani ini. Arini yang ia kenal adalah wanita yang akan menangis di pojok kamar setiap kali ia bentak. Wanita di depannya ini adalah orang asing yang mematikan. Satu hal lagi. Arini mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar kepada mereka. Aku sudah mengirimkan bukti rekaman CCTV semalam ke grup WhatsApp keluarga besar kalian. Pamanmu, bibimu, dan semua sepupumu sudah tahu bahwa kau adalah seorang pemukul istri dan penjudi yang bangkrut. Tidak ada lagi tempat bagimu untuk bersembunyi di balik nama baik keluarga. Wajah Ibu Widya memucat. Bagi wanita sepertinya, martabat di mata keluarga besar adalah segalanya. Kau menghancurkan nama baik kami. Kalian yang menghancurkannya sendiri. Aku hanya menunjukkan warnanya yang asli, sahut Arini. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria paruh baya dengan tas kerja kulit turun dari mobil. Itu adalah Pak Baskoro, pengacara keluarga Arini yang sangat disegani. Selamat pagi, Ibu Arini. Apakah ini orang-orang yang Anda ceritakan? Tanya Pak Baskoro dengan suara bariton yang berwibawa. Arini mengangguk. Benar, Pak. Mereka menolak untuk meninggalkan properti saya. Pak Baskoro menatap Reno dengan tatapan merendahkan. Saudara Reno, saya sarankan Anda pergi sekarang. Saya memegang surat gugatan cerai dan laporan kepolisian atas dugaan penipuan serta KDRT. Jika Anda masih berada di sini dalam 5 menit ke depan, saya akan meminta pihak berwajib yang menjemput Anda. Melihat kehadiran pengacara sungguhan, nyali Reno menciut seketika. Ia tahu ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara tandingan. Ia tidak punya aset, tidak punya pekerjaan, dan kini tidak punya tempat tinggal. Dengan penuh dendam, Reno meludahi tanah di depan pintu Arini. Kau akan membusuk di rumah ini sendirian. Arini, kau akan menyesal. Arini hanya menatapnya tanpa kedip. Aku lebih suka sendirian daripada harus berbagi udara dengan sampah sepertimu. Selamat tinggal, Reno. Reno akhirnya menarik tangan ibunya dan adiknya dengan kasar. Mereka berjalan menjauh menuju gang depan, membawa koper-koper mereka yang berat. Pemandangan itu adalah sebuah pembalikan keadaan yang sempurna. Arini yang selama ini diusir secara mental dari kebahagiaannya sendiri, kini secara fisik mengusir para parasit yang menghisap hidupnya. Setelah mereka menghilang dari pandangan, Arini mengembuskan napas panjang. Ia berpaling ke arah Pak Baskoro. Terima kasih, Pak. Mari kita selesaikan sisanya di kantor. Malam itu, Arini duduk di balkon rumahnya yang sepi. Ia memegang segelas teh, menatap bintang-bintang. Ia menyadari bahwa membalas dendam bukanlah tentang menyakiti secara fisik, tapi tentang memulihkan martabat dan memastikan bahwa orang-orang yang menyakitinya tidak lagi memiliki akses untuk melakukannya lagi. Reno mungkin pingsan semalam karena obat, tapi hari ini,
Ia benar-benar tumbang karena kenyataan. Dunia ternyata jauh lebih dingin dan kejam bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa selain kesombongan. Hal inilah yang dirasakan Reno saat ia duduk di lantai semen kontrakan petak di pinggiran kota yang disediakan Arini. Ruangan itu pengap. Hanya seukuran kamar pembantu di rumah Arini yang mewah. Bau lembab dari dinding yang berjamur bercampur dengan aroma mie instan yang sedang dimasak Maya di dapur sempit. Aku tidak bisa makan ini terus-menerus. Mas, rambutku mulai rontok. Kulitku kusam. Aku butuh skincareku yang tertinggal di rumah itu. Keluh Maya sambil melempar sendok plastik ke lantai. Suaranya yang melengking kini terdengar seperti parutan besi di telinga Reno. Diamlah. Maya, kau pikir aku punya uang untuk membelikanmu kosmetik? Bentak Reno. Kepalanya masih sering berdenyut. Sisa dari pesan yang diberikan Arini melalui obat penenang malam itu. Ibu Widya duduk di pojokan, memandangi tas tangannya yang kini kosong. Tidak ada lagi uang bulanan yang bisa ia pamerkan saat arisan. Bahkan, semua teman sosialitanya sudah memutus kontak sejak Arini menyebarkan video dan rekaman suara di grup keluarga besar. Nama mereka sudah busuk. Di mata dunia, mereka bukan lagi keluarga terpandang, melainkan sekumpulan parasit yang diusir oleh inangnya. Reno, cobalah hubungi Arini lagi. Pinta Ibu Widya dengan suara parau. Minta maaf padanya. Katakan kau hilaf. Dia itu hatinya lembut. Pasti dia akan luluh kalau kau bersujud di kakinya. Reno tertawa pahit. Hati lembut? Arini yang ibu kenal sudah mati. Perempuan yang mengikatku di kursi itu adalah iblis. Dia sudah memblokir semua nomor kita. Aku mencoba datang ke kantornya kemarin, tapi satpam langsung menyeret Kut keluar. Dia sudah menyiapkan perintah pembatasan. Bu, aku tidak bisa mendekatinya dalam jarak 100 meter atau aku masuk penjara. Kehancuran finansial adalah satu hal, namun kehancuran ego adalah yang paling menyakitkan bagi Reno. Selama ini, ia hidup dari uang Arini sambil tetap merasa sebagai raja, karena statusnya sebagai suami. Kini, tanpa gaji Arini, ia menyadari bahwa ia bahkan tidak mampu membayar parkir. Masalah semakin memuncak saat tagihan dari para penagih utang judi mulai masuk ke ponsel Reno. Selama ini, ia selalu menggunakan alamat rumah Arini untuk meminjam uang. Namun, sejak Arini melaporkannya ke polisi atas penipuan dokumen, perusahaan-perusahaan pinjaman itu menyadari bahwa aset rumah itu bukan milik Reno. Mas, ada orang-orang berbadan besar di depan kontrakan. Bisik Maya dengan wajah pucat pasi, mengintip dari balik gorden yang kumal. Jantung Reno seolah berhenti berdetak. Para penagih utang. Mereka tidak akan segan menggunakan kekerasan. Sesuatu yang selama ini Reno lakukan pada Arini namun kini akan ia rasakan sendiri. Mas, lakukan sesuatu, jerit Maya. Reno tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa meringkuk di pojok ruangan, gemetar ketakutan. Ia merindukan kasur empuknya. Ia merindukan masakan Arini. Ia bahkan merindukan saat-saat ia bisa memaki Arini tanpa konsekuensi. Ia baru menyadari bahwa kekuasaannya selama ini hanyalah fata morgana yang diizinkan oleh kesabaran Arini. Begitu Arini menarik kesabarannya, Reno hanyalah debu. Sementara itu, di sisi lain kota, Arini sedang duduk di sebuah restoran mewah bersama beberapa rekan kerjanya. Wajahnya berseri-seri. Memar di pipinya sudah hampir hilang, digantikan oleh aura kepercayaan diri yang memikat. Ia baru saja mendapatkan promosi jabatan sebagai manajer audit regional. Kau terlihat sangat berbeda, Arini. Lebih bebas, ujar salah satu temannya. Arini menyesap segelas wine merahnya. Aku memang baru saja melepaskan beban seberat 100 kilogram dari pundakku. Ternyata, hidup itu indah kalau kita tidak membiarkan orang lain memegang kendalinya. Ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan dari pengacaranya masuk. Gugatan cerai telah dikabulkan secara fair stake karena pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Anda resmi bercerai hari ini. Arini meletakkan ponselnya dengan senyum puas. Ia membayangkan Reno yang mungkin sedang bersembunyi di lubang tikus, dikejar utang, dan hidup dalam kemelaratan bersama ibu dan adiknya yang malas. Arini tidak merasa kasihan sedikit pun. Ia teringat tamparan itu.
Ia teringat tuduhan, ngelonte. Dahulu, Arini mengira bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan. Namun sekarang ia tahu bahwa memberikan konsekuensi yang adil adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta pada diri sendiri. Kehancuran para parasit itu bukan karena Arini jahat. Kehancuran mereka terjadi karena mereka kehilangan sumber kehidupan yang selama ini mereka sia-siakan. Tanpa Arini, Reno hanyalah pecundang tanpa masa depan. Tanpa Arini, Ibu Widya hanyalah wanita tua sombong yang tak punya kawan. Tanpa Arini, Maya hanyalah gadis putus kuliah yang tak punya keterampilan. Malam itu, Arini kembali ke rumahnya yang sunyi. Ia menyalakan lilin aromaterapi, membuka buku favoritnya, dan menikmati keheningan yang mahal. Di kejauhan, ia mendengar sirene polisi sayup-sayup, dan ia bertanya-tanya apakah itu untuk Reno. Ia tersenyum kecil, lalu membalik halaman bukunya. Bab tentang Reno sudah selesai. Sekarang adalah bab tentang dirinya sendiri. Udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terasa berbeda pagi ini. Bagi Arini, ini bukan sekadar perjalanan bisnis biasa menuju Singapura untuk memimpin audit regional pertamanya. Ini adalah napas pertama dari kehidupan yang selama 7 tahun ini terasa sesak. Di tangannya, ia memegang paspor dan tiket pesawat kelas bisnis. Semuanya hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa ada tangan parasit yang mencoba merenggutnya. Arini duduk di eksekutif lounge, menyesap latte hangat sambil membuka tabletnya. Tidak ada lagi pesan teks berisi makian dari Reno karena kopi di rumah habis. Tidak ada lagi telepon dari Ibu Widya yang menuntut uang belanja tambahan karena arisannya kurang. Kesunyian di sekitarnya adalah kemewahan yang dulu ia anggap mustahil. Namun, kebebasan ini memiliki harganya sendiri. Arini menyentuh pipi kirinya. Meski memarnya sudah lama hilang, secara psikologis, ia masih bisa merasakan panas dari tamparan terakhir Reno setiap kali ia melihat bayangannya di cermin yang terlalu terang. Trauma itu seperti luka parut, tidak lagi berdarah, tapi tetap membekas. Selamat pagi, Ibu Arini. Senang melihat Anda tampak sangat siap pagi ini. Sebuah suara bariton yang ramah memecah lamunannya. Arini mendongak. Itu adalah Adrian, direktur keuangan dari perusahaan mitra yang akan ia audit. Pria itu selalu bersikap profesional. Namun ada binar penghargaan di matanya yang membuat Arini merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar mesin penghasil uang. Pagi, Pak Adrian. Saya selalu siap untuk angka-angka. Jawab Arini dengan senyum profesional yang tulus. Saya dengar tentang promosi Anda. Luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa bangkit begitu cepat setelah melewati masa transisi yang sulit, kata Adrian dengan nada yang sangat berhati-hati, menunjukkan bahwa ia tahu sedikit tentang perceraian Arini yang sempat menjadi buah bibir di kalangan profesional karena melibatkan laporan kepolisian. Arini menutup tabletnya. Transisi itu perlu, Pak. Terkadang kita harus membakar jembatan yang lama agar tidak ada jalan untuk kembali ke kegelapan. Adrian mengangguk setuju. Saya mengagumi ketegasan Anda. Banyak orang terjebak dalam hubungan atau situasi yang merusak karena mereka takut akan kesepian. Tapi Anda memilih berdiri sendiri daripada berdiri bersama orang yang salah. Percakapan singkat itu memberikan perspektif baru bagi Arini. Selama ini, Reno selalu menanamkan di kepalanya bahwa ia adalah wanita yang membosankan, terlalu kaku, dan tidak akan ada laki-laki lain yang meliriknya. Reno menggunakan rasa rendah diri Arini sebagai rantai untuk mengikatnya. Kini, di dunia luar, Arini baru menyadari bahwa kecerdasannya, kemandiriannya, dan ketenangannya adalah magnet yang menarik kekaguman orang lain. Selama di Singapura, Arini menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Namun, di malam hari, ia meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia berjalan di sepanjang Marina Bay, menikmati lampu-lampu kota yang gemerlap. Di sana, ia bertemu dengan banyak wanita karir dari berbagai negara. Ia mendengarkan cerita mereka. Beberapa dari mereka adalah penyintas seperti dirinya. Ia belajar bahwa kebebasan memang mahal karena ia menuntut keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Ia teringat bagaimana 2 minggu lalu, Reno sempat mencoba menghubunginya melalui nomor asing. Arini, tolong, ibu sakit.
Dia butuh biaya rumah sakit. Aku berjanji akan berubah. Aku akan bekerja apa saja, asal kau mau memaafkan kami. Suara Reno terdengar hancur di telepon. Arini hanya terdiam sejenak, merasakan denyut di dadanya. Namun, itu bukan denyut cinta atau kasihan, melainkan denyut peringatan. Ia teringat bagaimana Reno menuduhnya, ngelonte, saat ia pulang lembur. Ia teringat bagaimana Ibu Widya dan Maya hanya diam saat ia ditampar. Mas, ucap Arini dingin waktu itu. Kau punya tangan dan kaki yang lengkap. Jual mobil yang kau banggakan itu. Atau jual barang-barang bermerek milik Maya. Jangan hubungi aku lagi. Aku bukan bank. Dan aku bukan lagi tempat sampah untuk emosimu. Lalu, ia menutup telepon itu dan memblokirnya selamanya. Kini, berdiri di bawah langit Singapura, Arini menyadari bahwa ia telah berhasil melewati fase tersulitnya. Ia tidak lagi merasa bersalah atas penderitaan Reno. Ia menyadari bahwa membiarkan orang lain menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri adalah bentuk keadilan yang paling murni. Di sebuah kafe kecil di sudut Orchard Road, Arini menulis sesuatu di buku catatannya. Ia menulis daftar hal-hal yang ingin ia lakukan untuk dirinya sendiri, belajar melukis, mengambil kursus menyelam di Bali, dan mungkin, suatu saat nanti, membuka hatinya kembali, tapi kali ini dengan standar yang jauh lebih tinggi. Malam itu, sebelum kembali ke hotel, Arini melihat bayangannya di kaca toko mewah. Ia melihat seorang wanita yang tegak, matanya bersinar dengan determinasi, dan bibirnya yang dulu pecah kini tersenyum dengan penuh kemenangan. Kebebasan ini mahal, ya. Tapi bagi Arini, setiap tetes keringat dan air mata yang ia keluarkan untuk mencapainya adalah investasi terbaik dalam hidupnya. Ia bukan lagi Arini yang diam saat ditampar. Ia adalah Arini yang akan menampar balik dunia dengan kesuksesannya. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Malam ketika sebuah tamparan mengakhiri kesabaran dan memulai sebuah revolusi. Arini berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap ke arah pusat kota Jakarta. Cahaya lampu kota berkelap-kelip seperti berlian yang terserak di atas bludru hitam. Tidak ada lagi bau asap rokok yang menyesakkan atau suara teriakan yang menghina. Di sini, di ruangannya sendiri, hanya ada aroma lilin, aromaterapi sandalwood dan ketenangan yang mahal. Pagi ini, Arini menerima kabar terakhir tentang Reno melalui pesan dari seorang kerabat jauh yang masih merasa iba. Kabarnya tidak mengejutkan. Setelah diusir dari kontrakan karena tidak mampu membayar sewa, Reno sempat bekerja sebagai kuli angkut di pasar, namun punggungnya yang manja tidak bertahan lama. Kini, ia kabarnya tinggal di sebuah kamar kos kumuh di pinggiran kota bersama Ibu Widya yang kesehatannya terus menurun akibat komplikasi darah tinggi. Ironi yang pahit mengingat dulu mereka menyembunyikan obat itu dari Reno. Maya. Kabarnya dia putus kuliah sepenuhnya. Tanpa uang Arini untuk membiayai gaya hidupnya, ia tidak mampu mempertahankan pergaulannya dan kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi cepat saji. Seringkali menangis saat melihat teman-teman kampusnya lewat dengan tas-tas mewah yang dulu pernah ia miliki. Arini menarik napas dalam, membiarkan udara segar mengisi paru-parunya. Ia tidak merasa senang mendengar kehancuran mereka, tapi ia juga tidak merasa sedih. Perasaan itu sudah mati, terkubur bersama surat cerai yang kini tersimpan rapi di laci arsipnya. Baginya, Reno dan keluarganya hanyalah karakter dari buku lama yang sudah ia tutup dan simpan di rak paling belakang. Ibu Arini, mobil jemputan untuk acara penghargaan sudah di bawah. Suara asisten rumah tangganya memecah lamunan. Terima kasih, Bei. Saya segera turun, jawab Arini lembut. Malam ini adalah malam penganugerahan, Top Women in Finance, di mana Arini terpilih sebagai salah satu penerimanya. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru dongker yang elegan, dengan potongan yang menunjukkan bahunya yang kini tampak lebih kokoh. Ia tidak lagi menunduk saat berjalan. Langkahnya mantap. Setiap ketukan hak sepatunya di lantai marmer lobi apartemen terdengar seperti pernyataan kemenangan. Di acara tersebut, Arini bertemu dengan banyak orang hebat, termasuk Adrian yang kini menjadi mitra bisnis sekaligus teman dekatnya. Adrian mendekatinya dengan segelas air mineral dan senyum yang tulus. Anda terlihat luar biasa malam ini, Arini. Bukan hanya karena gaun itu, tapi karena aura Anda.
Anda terlihat seperti seseorang yang baru saja memenangkan perang terlama dalam hidupnya. Puji Adrian. Arini tersenyum. Kali ini senyumnya sangat lepas. Saya memang memenangkannya, Adrian. Tapi musuh terbesarnya bukan pria yang menampar saya malam itu, melainkan rasa takut saya sendiri untuk melepaskan apa yang merusak saya. Apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Adrian penasaran. Saya baru saja membeli sebidang tanah kecil di Bali. Arini bercerita dengan mata berbinar. Saya ingin membangun rumah singgah untuk para wanita yang mengalami kekerasan domestik. Tempat di mana mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tapi juga pelatihan kerja. Saya ingin mereka tahu bahwa saat mereka kehilangan segalanya, mereka sebenarnya sedang mendapatkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang jauh lebih baik. Adrian terpaku. Rasa kagumnya semakin dalam. Anda mengubah luka Anda menjadi jembatan bagi orang lain. Itu adalah bentuk balas dendam yang paling indah. Saat naik ke atas panggung untuk menerima penghargaannya, Arini berdiri di depan mikrofon. Ia melihat ratusan pasang mata yang menatapnya. Ia teringat pada Arini setahun lalu, wanita yang gemetar di dapur, memegang pisau dengan air mata yang tertahan, ditampar dan dihina sebagai ngelonte, hanya karena ia bekerja keras. Penghargaan ini, ucap Arini dengan suara jernih yang menggema di seluruh aula, saya dedikasikan untuk setiap wanita yang malam ini mungkin sedang duduk di pojok rumahnya, merasa takut, merasa kecil, dan merasa tidak punya jalan keluar. Saya ingin kalian tahu, diam kalian adalah kekuatan jika digunakan untuk menyusun rencana. Dan saat kalian memutuskan untuk melangkah pergi, jangan pernah menoleh ke belakang. Kebebasan itu mahal, tapi harga diri kalian jauh lebih tak ternilai. Tepuk tangan meriah membahana. Arini melihat ke arah lampu sorot yang terang, dan untuk sesaat, ia merasa seolah-olah ia sedang menatap matahari yang baru terbit. Setelah acara selesai, Arini pulang ke rumahnya. Sebelum tidur, ia berdiri sejenak di depan cermin. Ia melihat wajahnya. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Hanya ada kedamaian. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan malam itu, membuat suaminya pingsan dan mengusirnya, bukanlah sebuah kejahatan, melainkan sebuah tindakan penyelamatan diri. Ia mematikan lampu, merebahkan diri di tempat tidur yang bersih dan wangi. Hidupnya kini benar-benar miliknya. Tidak ada lagi, dari mana saja kau. Tidak ada lagi, cepat masak. Dan tidak ada lagi rasa sakit. Arini memejamkan mata dan tertidur lelap. Siap menyambut hari esok yang tidak lagi ia takuti. Bab baru telah dimulai, dan kali ini, ia adalah penulis tunggal dari setiap baris ceritanya. Selesai.